berbagi kesaksian kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, biasanya setiap tahun pada 14 Februari di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, merayakan Valentine Day, Hari Kasih Sayang. Setiap orang Indonesia, baik yang berada di pelosok maupun yang menghuni kota-kota elit, tua muda, besar kecil, pasti merayakannya. Perayaan selalu ditandai dengan mengirimkan bunga atau kartu yang bertuliskan Happy Valentine Day, aku sayang kamu. Umat beriman Katolik pun memiliki juga Hari Kasih Sayang yang tulen, asli dan menarik. Itulah Hari Kamis Putih, hari pembasuhan kaki para murid Yesus. Hari istimewa di mana puncak iman dan kerendahan hati Yesus telah menjadi jembatan kasih bagi kita tanpa syarat. Kisah pembasuhan kaki para murid mengajak kita untuk berefleksi lebih jauh tentang beberapa hal berikut. Yang pertama, menciptakan ruang kudus. Yesus mengajak kita, teristimewa para muridnya waktu itu, untuk menyiapkan ruangan bagi perjamuan malam terakhir. Ia menciptakan ruang suci kepada kita, bukan di tempat yang elit, namun di dalam hati kita masing-masing. Tempat di mana ego ditanggalkan. Ruang suci di ruang atas menjadi ruangan yang bukan biasa-biasa saja, namun berganti ruangan yang luar biasa karena kehadiran kasih yang nyata. Kehadiran Yesus, Sang Guru dan Tuhan, yang mengambil peran hamba yang paling hina. Ia ingin berada bersama kita dalam keterpurukan diri kita dan kenyataan-kenyataan hidup kita yang kotor akibat dosa. Kita bertanya diri, di mana ruang suci dalam hidupku? Di mana saya membiarkan Tuhan melayani dan merendahkan dirinya bagiku dan sesama? Hal penting yang kedua tentang kasih yang membasuh kaki. Kaki merupakan bagian tubuh dari manusia yang seringkali kotor, rendah, dan banyak kali bersentuhan dengan tanah. Dalam tradisi Katolik, kaki memiliki makna teologis dan spiritual yang mendalam, terutama jika dikaitkan dengan pelayanan, kerendahan hati, dan cinta yang total. Kaki mewakili sejarah dan perjalanan hidup manusia, termasuk di dalamnya suka dan duka serta pergulatan hidup kita. Kaki simbol pelayanan kasih yang rendah hati, penyucian diri, serta teladan untuk mengutamakan sesama daripada ego pribadi. Mengapa Yesus tidak membasuh muka atau tangan, namun memilih kaki untuk dibasuh? Pada zaman itu, membasuh kaki tamu adalah tugas para budak atau pelayan rendahan. Yesus mengajak kita semua untuk memecahkan keangkuhan, kesombongan, dan kedosaan kita. Menanggalkan jubahnya, melambangkan, melepaskan keagungannya untuk sejenak, menjadi hamba. Ia tidak segan-segan membasuh kaki kita, termasuk kaki Petrus yang menyangkalinya dan kaki Yudas yang akan menjualnya. Kasih yang membasuh kaki ini adalah kasih tanpa syarat dan tak berkesudahan. Pertanyaan refleksi bagi kita, kaki kotor siapakah yang harus saya basuh? Beranikah saya atau mampukah saya
membasuh kaki mereka yang tidak menyukai atau menyakitiku. Poin yang ketiga, saya kutip dari Injil tentang pembasuhan kaki. Petrus menolak Yesus membasuh kakinya karena merasa tidak layak. Namun, Yesus menegaskan bahwa jika tidak membasuh kaki, Petrus tidak mendapat bagian dalamnya. Kita diajak untuk membiarkan diri dikasihi oleh Tuhan, terlebih ketika kita merasa kotor oleh dosa, atau sebaliknya, kita seringkali terlalu angkuh karena ego kita. Pembasuhan kaki bukan hanya tindakan higienis, melainkan simbol pembersihan dosa dan penerimaan kasih sayang Yesus yang menyelamatkan kita. Dosa kita dihapusnya berkat wafatnya di salib. Ia memilih tinggal bersama kita melalui Ekaristi Kudus yang kita terima setiap hari. Setiap kali kita menyambut tubuh dan darahnya, kita juga sedang menyambut kasih-Nya yang tiada batas. Mari kita memasuki Trihari Suci ini dengan hati yang siap mengasihi hingga total, sebagaimana yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, menjadi jembatan emas bagi kesaksian kasih kepada sesama. Semoga hati Yesus hidup dalam hati kita dan dalam hati